Semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. Nih, orang-orangnya hilang gara-gara salah Zoom link-nya nih. Saya salah open link tadi. Makanya beberapa mungkin tadi mengalami the host still on another meeting. Tuh, saya yang salah. Maklumlah gaptek. Oke, but anyway, 9.05 lanjut aja ya. Biar cepat mulai, cepat selesai. Oke. Hari ini Tias nggak ada. Tias lagi ada orderan, ada project. Dia lagi ada project. Jadi kita saja. Saya nggak punya asisten lagi. Asisten enggak sih. Tias cuma bantu aja kok. Oke, saya lanjut. Teman-teman yang kemarin hadir atau sudah nonton first meeting kita, udah tahu ya kalau kita di sini tuh mau membahas tentang HR dari sudut teknisnya ya, technical stream-nya kayak gimana gitu. Technical stream itu framework yang saya bikin dalam 2-3 tahun terakhir, based on experience, harusnya nggak begitu salah amat gitu. Nggak begitu salah, tapi juga tidak 100% benar ya, karena masih ada versi revisinya gitu ya. Oke, versi revisinya versi 2021 ada sih, cuman saya pakai 2020 aja dulu, karena 2021-nya itu pakai white, lebih lebar lagi streamnya. Saya bikinnya pakai white page ya. Sementara karena ada beberapa lonjongan tambahan gitu, tapi sebenarnya nggak terlalu signifikan. Oke. Saya masih belum punya background yang seru nih buat HR BTS, jadi masih HR-nya background-nya masih anak saya aja ya. Semoga terhibur. Oke. Kita kenalan lagi. Buat yang baru join, belum kenal gitu. Saya Fauzan, panggilannya Aan aja. Mas Aan, Pak Mas aja deh. Nggak usah pakai Pak deh, repot. Oke, saya pernah kuliah di UNAN, UII, STAN, UIUGM. Sebelumnya udah tahu, UNAN Teknik Lingkungan, UI Informatika, STAN Akuntansi, UI Psikologi, UGM saya ngambil manajemen. Saya dari dulu praktisi HR sampai end up jadi konsultan HR. Nggak tahu lagi nih, habis ini mau kemana nyebrangnya nggak tahu ya. Hobi, nah ini kemarin nggak ada hobi. Hobi ngegunung, nyelam, mekanik lah. Mekanik motor, mobil itu saya seneng, nggak tahu ya. Mungkin karena teknik dulu ya. Gunung nyelam itu hiburan aja. Selama PPKM ya, PPKM sekarang hobinya nukang-nukang sama nanam-nanam. Nanam pepaya, duren, lagi. Sirsak, alpukat, ya. Daripada nanam-nanam. Alhamdulillah pepayanya lagi berbuah banyak sekali. Pegangan hidup nggak ada. Kemarin idealis fleksibel. Nah, boleh dicontoh kalau mau. Ya. Oke, aturan main sama kayak kemarin. Slide nggak akan di-share, tapi berhubung kemarin banyak permintaan tentang minta di-share, saya nggak akan share slide-nya directly, tapi saya share videonya aja. Gitu. Jadi kalau mau ngambil bahan dan lain-lain, silakan ngambil dari videonya. Silakan ketik ulang dan lain-lain. Kalau mau tanya, intra, present, chatbox, kebetulan Tias lagi nggak ada, jadi saya sendiri, nggak apa-apa. Nggak banyak juga nih, jadi gampang. Oke, mengutip sebagian atau seluruh diperbolehkan, tapi cantumkan sumber semaksimal mungkin ya. Hindari plagiarism. Teman-teman di sini lebih paham ya. Dari plagiarism, saya juga sedapat mungkin di bahan-bahan saya kalau emang ada sumbernya saya cantumkan sumber. Gitu. Kalau kelupaan nanti minta diingetin, misalnya lihat, wah itu kan dari sana. Mas kok nggak cantumin sumber? Nanti saya akan minta maaf. Siapkan minuman, gelas, kaleng, botol, kantong semar, ya. Karena di tengah kita sesi bareng sambil toast. Kemarin pas rame nggak sempat toast, tapi ya sudahlah. Cemilan jangan lupa, saya punya teh sama
Nggak ada lagi. Summary, nggak usah lah ya. Udah ada videonya yang sebelumnya. Oh ya, by the way, untuk pertemuan sekarang, saya mungkin akan mempersingkat selama 30 menit, jadi harusnya 2 jam ya. Jadi saya singkat jadi 1,5 jam karena ada satu dan lain hal yang tidak bisa digoyang ya, dipotong jadwalnya. 30 menit, tapi saya akan coba sampaikan semuanya dengan singkat, padat. Jadi teman-teman yang memang mau tahu, silakan bareng-bareng kita belajar gitu ya. Oke. Tempo hari kita sebentar. Oke. Tempo hari saya memperkenalkan namanya HR Technical Stream. Nah, jadi ini framework kerja HR. Sebenarnya gini, HR itu ya mau dibawa kemanapun, dibawa judulnya apa? Oh, judulnya HR, judulnya Human Capital gitu kan, atau judulnya apa? HRBP ya, trennya itu HRBP. Atau yang terakhir itu sebenarnya tuh in the late of tahun 2000-an itu ada lagi istilahnya human energy, tapi human energy itu nggak terlalu populer ya, masih kalah sama istilah HC, HRBP itu masih kalah. Terus ada 1-2 perusahaan yang pakai istilah human energy gitu. Saya sendiri juga bingung sih itu artinya apa. Jadi kalau nanya sama saya, Mas, human energy itu apa? Saya nggak tahu. Istilah yang nggak common. Kemarin kita juga udah bahas tentang bisnis model. Kita start dari bisnis model ya, the most basic. Kalau mau paham tujuan belajar, saya sampaikan kemarin, kita nggak akan bahas satu persatu, rekrutmen itu akan seperti apa, enggak. Kondisinya adalah saya kasih trigger, teman-teman silakan belajar mandiri, cari tahu sendiri, bisa googling, bisa cari bukunya udah saya kasih tahu beberapa kemarin, tapi saya akan ngasih key understanding-nya aja ya, poin-poin kuncinya aja gitu ya. Terakhir kita sampai pada bagaimana cara kita membentuk struktur organisasi ya di sebuah perusahaan profit gitu. Sampai muncullah struktur organisasi sederhana. Nah, oke. Sekarang ada nggak banyak nih yang mau saya bahas. Kebetulan minggu lalu agak banyak kerjaan, jadi saya agak mengurangi bahan untuk hari ini juga gitu ya. Tapi karena ini cukup sensitif ya, paling banyak dipermasalahkan gitu. Dan paling banyak disuruh-suruh kalau teman-teman jadi HR ntar gitu, atau memang sudah jadi HR gitu, pasti dikit ngomongnya wah job desk gitu ya, bikin job desk gitu. Job desknya mana gitu, karyawan job desknya mana, bikinnya gimana cara gitu kan, wah job desk itu apa gitu, dapatnya dari mana, gimana cara bikin dan segala macam gitu. Nah, saya bikin agak banyak materinya di sini dan cukup hati-hati untuk menerangkannya ya untuk job desk. Mungkin dua lonjong inilah, sama nanti kita tanya jawab lah kalau ada yang mau nanya. Oke. Tempo hari kita sudah bicara tentang struktur organisasi. Struktur organisasi itu akan mempengaruhi langsung dan tidak langsung terhadap keluarga jabatan. Nah, bicara tentang keluarga jabatan, happy family ya, keluarga bahagia, kita masuk ke alur berikutnya dari HR Technical Stream ya, adalah si job family. Jadi artinya organization structure atau struktur organisasi akan mempengaruhi si job family ini, ya, akan mempengaruhi si job family ini bentukannya. Gitu. Sementara struktur dipengaruhi oleh bisnis proses dan rantai pasok dan begitu seterusnya, ya membacanya ya. Mempengaruhi dan dipengaruhi. Ada yang berhubungan langsung dan ada yang hanya mempengaruhi saja. Oke. Oke. Ini struktur organisasi terakhir ya, Kang Baso. Ya,
edisi Kang Baso dulu kemarin gitu ya, kita dapat organisasi sederhana ya, ini hitungannya organisasi sederhana. Ada direktur yang membawahi operation, sales, delivery, ini core gitu ya, kalau teman-teman masih ingat, core and supporting ya, dalam rantai dalam bisnis proses bisnis atau proses usaha, ada banyak istilah di sana, boleh pilih satu. Lalu ada lagi ini tim support semua gitu ya. Nah, apa namanya, dibawahi oleh mungkin seorang direktur atau manajer dan lain sebagainya. Lalu pertanyaannya tuh sekarang gini, oke gitu, saya udah paham nih struktur organisasi bikinnya gimana dan lain-lain, oke, udah kebayang di kepala gitu ya, praktek aja nanti di perusahaan masing-masing. Terus job family itu apa ya gitu ya? Sering dengar gitu, mungkin teman-teman saya tahu teman-teman HR gitu ya, teman-teman psikologi yang konsentrasinya SDM, teman-teman SDM dan lain sebagainya gitu ya. Dia sering dengar, oh job family gitu kan, apaan sih itu job family gitu ya. Oke. Kalau tadi saya bikin struktur organisasi seperti ini gitu ya, saya akan coba geser modelnya jadi lebih animatik ya, lebih visual lah ya, lebih visual. Jadi ada apa namanya, ini tadi tim sales, tim production, tim delivery, dan tadi tim support gitu ya. Nah, sementara job family itu artinya adalah kelompok jabatan gitu, atau jabatan-jabatan ya, yang punya kesamaan karakteristik seperti skill, peran, fungsi ya. Jadi kayak skill dasarnya itu punya kesamaan, atau misalnya bisa saya tambahkan di sini skill, peran, fungsi, kompetensi ya. Tapi ada juga yang memang berbeda sama sekali ya gitu ya, yang tidak bisa kita samakan gitu. Misalnya kelompok pekerjaan di bagian produksi misalnya. Jadi kalau teman-teman kerja di manufaktur nanti gitu ya, ada line-line produksi. Mungkin kalau mau googling sekarang silakan gitu, istilah line produksi. Jadi ibaratnya kalau produksi mobil ya, mobil itu kan jalan ya, bukan orang yang jalan ya, tapi mobil itu jalan di sebuah jalur produksi gitu. Nanti pekerjaannya itu cuma berdiri lalu masang komponen. Kerjanya cuma gitu doang. Lalu komponen datang, mobil datang, dipasangin lagi gitu. Jadi pekerjaannya nggak bergerak, mobilnya yang bergerak gitu kan dalam sebuah line gitu. Nah, itu line produksi. Kalau di manufaktur, mereka itu punya spesialisasi masing-masing pekerjaannya gitu ya. Ada yang di line apa namanya, ada yang ada yang mungkin tugasnya assembly A, assembly B, assembly C. Kalau mobil misalnya kayak tugasnya itu masang pintu, ada yang masang pintu, ada yang masang mesin, ada yang masang kaca, ada yang masang spoiler segala macam gitu ya. Gitu. Nah, lalu ada juga itu assembly. Nah, terus hubungannya apa ya? Hubungannya gini. Itu orang-orang assembly. Lalu ada orang-orang apa namanya? Yang membentuk bodi kendaraan itu yang dari plat besi biasa gitu ya, plat coil biasa itu dibentuk sama mesin press jadilah model pintu, model ini, model itu gitu ya. Nah, lalu ada lagi nanti bagiannya tukang cat. Tukang cat beda lagi dalam satu garis produksi itu. Jadi barangnya dibikin dulu, dibentuk dulu gitu ya, pintunya dibentuk dulu dari, teman-teman lihat lempengan besi ya, yang bentuknya bundar kayak apa namanya, yang digulung gitu ya, besi gulung gitu ya, di mobil kontainer itu biasanya banyak, itu disebut dengan coil ya, satu coil dua apa namanya, coil produk gitu ya. Lalu dari coil itu akan dibentuk sesuai dengan kebutuhan, dengan mesin pressnya, molding. Nah, lalu sesudah itu kalau sudah oke, lalu dicat, udah pasti harus passing quality control, lalu dicat, itu bisa dibayangkan ya, habis dibentuk, dicat gitu pintu mobil ya, dicat habis itu baru di-assembly, dirangkai ke mobil tersebut gitu ya, ke sasis mobil atau bodi mobil yang sudah ada. Nah, semua itu jadi satu. Itu production. Nah, pada dasarnya ketiga jenis pekerjaan itu buat molding itu ya, lalu apa namanya,
mengecat, lalu habis itu mengassembly gitu ya. Pada dasarnya mereka bisa kita sebut sebagai kelompok jabatan yang punya kesamaan karakteristik gitu ya. Skillnya apa? Skillnya itu adalah mungkin skill skill technical skillnya gitu ya. Secara teknis mereka itu serupa gitu karena benar-benar berhubungan dengan yang disebut pekerjaan mekanikal gitu, pekerjaan mekanik. Peran dan fungsinya juga mirip-mirip gitu. Sama nggak nanti sama orang akuntansi gitu ya, yang daily-nya itu megang pembukuan, terima keluar masuk invoicing dan lain sebagainya gitu. Beda ya. Beda sekali gitu ya. Satu berhubungan sama bahan logam, gitu. Satu lagi berhubungan dengan bahan kertas gitu. Tapi bukan bahannya, tapi maksudnya pekerjaannya gitu ya. Produksi dan akuntansi. Beda jadinya. Nah, jadi masing-masing itu punya, kita sebut sebagai berbeda keluarga gitu ya. Beda keluarga jabatan. Gitu. Beda karakteristik, beda model gitu. Atau kalau mau teman-teman mau lebih visual lagi gitu, kayak antara satu keluarga dan keluarga yang lain, jadi exactly one family to another family ya, kayak sekelompok orang yang punya karakteristik ya yang mirip ya satu sama lain gitu ya. Ibaratnya kalau keluarga saya, keluarga teman-teman gitu pasti beda-beda nih, tapi saya satu keluarga punya karakteristik yang mirip gitu, kayak mungkin aja mirip hidungnya, mirip matanya, kayak bicara, model rambut, hobi, kesenangan dan segala macam gitu. Oke. Nah, itulah yang disebut dengan job family. Pertanyaannya kan lanjutannya. Why berikutnya adalah kenapa sih saya harus tahu job family? Gitu. Nah, sejujurnya secara best practice teman-teman mesti memahami itu namanya job family. Karena ada fungsi di balik istilah ya, fungsi di balik fungsi di balik naming ya, dan kenapa itu ada eksis ya. Kenapa kita butuh job family? Buat apa gitu ya. Nah, fungsi job family itu nanti seperti di technical stream juga, dia akan berhubungan dengan perencanaan jalur karir. Artinya gini, teman-teman bisa bayangkan nggak kalau misalnya jalur karir ya, kalau jalur karir itu kita pindah dari kita punya jalur saat teman-teman masuk di sebuah perusahaan atau memang sekarang berada di sebuah perusahaan dan mengetahui ada jalur karir di sana gitu ya. Artinya teman-teman tahu sesudah berada di jabatan ini, next-nya itu mau apa? Arahnya itu kemana sih? Pilihannya itu kemana? Pilihan karirnya kemana? Ya, pilihan karirnya kemana? Misalnya masuk sebagai staff produksi atau staff sales. Ya, staff sales berarti nih masuk keluarga sales lah ya. Job family-nya sales. Karirnya bisa kemana aja sih? Gitu ya. Sesudah dari sales itu larinya kemana? Apakah cuma jadi dari staff sales, habis itu naik jadi supervisornya sales gitu kan, marketing, lalu naik jadi manajer sales dan lain sebagainya. Apakah cuma seperti itu aja? Belum tentu. Nanti kita akan pelajari lagi lebih jauh dengan jalur karir ini bentuknya seperti apa. Tapi menariknya ya, kalau teman-teman mau belajar itu, saya sarankan perhatikan juga kata-kata ya. Jadi kalau dia bilang jalur karir path gitu, berarti harus ada jalurnya gitu ya. Jadi harus ada jalurnya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah gitu. Ke bawah kayak namanya karir naik ya. Jadi itu pasti ada jalurnya itu. Jalur gitu ya. Nah, jalurnya itu fungsinya apa? Biar kita juga tahu, kita bisa manage karir karyawan nanti atau karir kita sendiri. Penempatan karyawan juga berdasarkan skillnya gitu ya. Skillnya oke, selama ini dia kerjanya di HR, rekrutmen misalnya, taruhlah rekrutmen gitu ya. Tapi dia juga punya kemampuan skill matematika gitu ya, dia bisa aja masuk payroll dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu jalur karirnya dia gitu ya. Dia ada kemungkinan bisa ke sana kemari gitu ya. Oke, tapi kita udah gambarkan dulu. Jadi orang di payroll itu boleh punya jalur nyamping gitu ya, nyamping dan lain sebagainya.
Lalu pengembangan karyawan, biar kita juga punya arah pengembangan karyawan yang paling populer itu adalah training. Training, habis itu, jadi kita bisa tahu trainingnya apa nanti dan segala macam. Nanti kita akan bahas gimana si job family ini di bagian training ya, mempengaruhi ke sana. Lalu adanya sebuah job family gitu ya, itu akan membantu juga saat pembuatan job desk. Bisa ya, bisa enggak? Gitu. Bisa ya, bisa enggak? Tergantung kita pakai metode kayak gimana. Saya nggak bilang itu harus ada duluan sebelum bikin job desk, tapi nanti kita akan bahas bikin job desk itu gimana sih, teman-teman di perusahaan ataupun yang mahasiswa atau yang masih job seeker dan segala macam, sering sekali ya dengar kata-kata job desk gitu ya. Job desk itu apa sih, bikinnya gimana sih gitu, idealnya gitu ya. For your information, walaupun saya konsultan gitu, sering juga diminta bikin job desk gitu. Tapi tidak semuanya saya akan bikin seidealnya ya. Somehow ada beberapa klien saya yang minta modelnya ini, modelnya itu, modelnya ini gitu ya, atau mau disamain sama yang previous model mereka gitu, atau mereka punya model yang mereka anggap itu mereka sukai gitu ya, itu saya ngikut gitu. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman di sini, saya akan ngasih tahu fundamentalnya saja. Gitu. Praktisnya bisa beda-beda dan bervariasi. Oke. Ujung-ujungnya adalah larinya ke remunerasi, tapi masih jauh ya, remunerasi penggajian. Nanti teman-teman akan bisa ngelihat secara umum gitu, gimana sih cara kita menentukan gaji, kenapa Anda dibayar segini, kenapa jabatan itu dibayar segitu, gimana perhitungan kenaikannya, logikanya tuh kayak gimana gitu ya. Nah itu ada di bagian remunerasi. Yang saya bisa bilang adalah ternyata remunerasi itu ilmunya juga banyak gitu. Ngasih gaji orang nggak sembarangan. Yang benernya gitu. Walaupun ada aja yang sembarangan yang ngasih gaji seenaknya gitu ya. Tapi tetap aja kalau mau tahu ilmunya gitu ya, ilmunya itu cukup menarik dan menggelitik untuk kita pelajari gitu ya. Karena berhubungan juga dengan market price untuk market price itu apa ya, gaji orang-orang di luaran sana deh gitu. Gimana cara kita melakukan analisa gitu ya. Kalau gaji di luaran sana segini, kita harusnya seberapa ya? Nah, itu ada ilmunya, tapi nanti saya akan masih cukup panjang di bagian, kita akan sampai ke bagian remunerasi, masih cukup beberapa kali pertemuan lagi. Oke, ya Anda bisa bayangkan lah dari technical stream kita sampai mana dan remunerasi ada di mana ya. Reward management atau remuneration saya lupa.